Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry di hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Marilah kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa buat kasih setiamu, kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry, di mana kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan memberitakan firman-Mu dan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai selesai ibadah perjamuan kudus ini. Dan semuanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersemayam di tatap, bersemayam di tatap, ya Allah mulia, ya Allah mulia, kerajaan
kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah, ya Allah, mulia. Kerajaan-Mu datanglah, Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia.
ulang. Kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibahas dari kitab Injil Lukas pasal 16 mulai dari ayat 19 sampai 31. Kitab Injil Lukas pasal 16 mulai dari ayat 19 sampai ayat 31. Sebelumnya mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang berharga dan indah saat ini, di mana firman-Mu akan diberitakan, dan yang menjadi titik pemberitaan firman pada hari ini yaitu tentang perihal neraka. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengar menerima firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu,
Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita membahas tentang surga ya, sekarang kita bahas tentang neraka. Kenapa penting membahas tentang neraka? Kita ingat, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang bersemayam di tahtanya di kerajaan sorga, rela turun ke bumi dan tersiksa sampai mati di atas kayu salib, supaya kita umatnya bukan masuk ke neraka, tetapi masuk ke sorga. Karena Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 3, Aku pergi menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali untuk kita tinggal bersama-sama di sorga. Itu pesan Tuhan ya, sebelum besoknya dia disalib. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemberitaan tentang surga dan neraka ini penting supaya waktu kita hidup di dunia ini, kita tidak hidup sembarangan ya. Kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, hidup selaras dengan apa yang diajarkan firman Tuhan, dan dipimpin oleh Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita kembali dalam pembacaan tadi. Pembacaan tadi ini di Lukas 16 pasal 19 ayat 19 sampai 31. Di situ Tuhan Yesus mengajar satu peristiwa yang nyata ya, bukan cuma kiasan. Pada waktu itu memang kejadian sebelum Tuhan Yesus ceritakan ini tentang Lazarus si pengemis dengan orang kaya, memang baru-baru kejadian bahwa ada orang miskin pengemis meninggal jauh sebelumnya. Kemudian yang baru-baru meninggal si orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus tidak sebut namanya. Jadi mari kita pelajari apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini yang menyangkut neraka ya. Begini, di dunia ini ada dunia natural yang kita hidup sekarang di bumi ini, ada dunia supernatural atau bahasa Arabnya ada dunia goib. Dunia supernatural itu terbagi dua lagi. Ada yang disebut surga, ada yang disebut neraka. Dan kalau menurut Alkitab, neraka itu sebenarnya bahasa Ibraninya, bahasa Israelnya di kitab Perjanjian Lama disebut Sheol. Apa itu Sheol? S-H-E-O-L. Itu adalah dunia orang mati. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, misalnya Abraham meninggal, dia akan dikumpulkan di dunia orang mati. Itu yang disebut Sheol, ya, Sheol, S-H-E-O-L. Itu di Perjanjian Lama, itu bahasa Yahudi ya. Kalau di Perjanjian Baru itu disebut Hades. Jadi Hades itu dunia orang mati juga. Dan di dunia orang mati terbagi dua ya. Kalau kita baca tadi, dunia orang mati itu Tuhan Yesus bagi pangkuan Abraham dan tempat yang menyiksa, yaitu tempat si orang kaya itu waktu meninggal. Setelah meninggal, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu satu tempat di dunia orang mati buat orang-orang yang selamat, ya, yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, ya, yang mengikuti firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang selamat itu akan dibawa Tuhan tinggal di pangkuan Abraham. Ini dunia orang mati sebelum Tuhan Yesus bangkit ya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, jadi ini kan Tuhan Yesus berbicara, dia belum disalib ya. Jadi waktu dia bangkit dari kematiannya setelah disalib, yang namanya pangkuan Abraham itu tidak ada lagi, diganti dengan Firdaus. Kita ingat ya waktu
Tuhan Yesus disalib, penjahat yang di sebelah kanannya berkata, "Ingatlah aku Tuhan ketika engkau di dalam kerajaanmu." Maksudnya si penjahat yang namanya Desmas ya. Desmas, yang penjahat di sebelah kanan itu namanya Desmas ya. Tuhan Yesus menjawab kepada si Desmas, penjahat di sebelah kanan disalib itu, "Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Karena setelah Tuhan Yesus mati, orang-orang yang selamat, kan si penjahat itu selamat. Karena Tuhan bilang, hari ini juga oleh kemurahan Tuhan ya, si Desmas itu ada di Firdaus. Bukan di dunia orang mati yang tersiksa, yang dialami oleh si orang kaya itu. Mari kita perhatikan sekarang ya. Waktu zaman sebelum Tuhan Yesus bangkit, jadi zaman perjanjian lama lah. Sebelum Tuhan Yesus disalib dan dia bangkit, dunia orang mati itu disebut Sheol. Dan dunia orang mati itu, Sheol itu terbagi dua. Yang selamat, yang percaya Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Allah. Dan kita orang Kristen sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Kalau kita meninggal sebelum Tuhan Yesus disalib dulu, kita dibawa Tuhan ke pangkuan Abraham. Seperti si Lazarus. Kan Lazarus pengemis itu mati sebelum Tuhan disalib ya. Tetapi kalau sesudah kematian dan kebangkitan Tuhan, kita orang percaya sudah pasti ke sorga. Firdaus, nanti saya jelaskan di minggu-minggu berikut secara rinci apa itu sorga ya. Sekarang kita bahas dulu neraka ya. Kalau minggu lalu sorga tapi garis besar saja. Nanti secara rinci mulai di minggu depan. Begitu juga neraka, ada berapa lapis ya. Jadi kalau saya gambarkan surga dan neraka begini. Kita anggaplah bentuk waji. Waji tahu ya. Waji itu dua segitiga ya disatukan. Segitiga yang menghadap ke atas runcingnya, segitiga yang menghadap ke bawah runcingnya. Yang namanya surga itu yang segitiga di atas ya, segitiga di atas. Jadi bagian bawah segitiga itu luas. Artinya itu Firdaus. Jadi di Firdaus itu banyak orang yang diselamatkan. Tapi di atas Firdaus jadi makin kecil ya. Ini cuma kiasan. Jadi bentuk surga itu seperti segitiga, yang di bawahnya kan banyak, luas, panjang. Disitulah banyak orang percaya selamat, tapi mereka sampai tingkat Firdaus. Sebenarnya di surga ada 3 tingkatan lagi. Nanti kita bahas di minggu-minggu berikut. Ada surga tingkat pertama, ada surga tingkat kedua, ada surga tingkat ketiga, dan yang paling ujung segitiga itu Yerusalem baru. Kenapa dia kecil? Karena sedikit saja yang masuk Yerusalem baru ya. Ya. Jadi yang banyak itu yang di dasar surga, tapi itu sudah lumayan ya, yang namanya Firdaus. Berarti bukan masuk neraka. Neraka sebaliknya, segitiga juga tapi ujungnya yang tajam menghadap di bawah. Apa artinya itu? Di neraka juga banyak yang tingkat yang di atas itu, yang banyak orang menderita. Itu di bahasa perjanjian baru Hades. Di situ. Terus makin ke bawah makin sedikit, tapi tingkat kejahatannya makin tinggi. Dan yang paling lancipnya itu yang disebut pusat neraka atau lubang maut, jurang yang paling dalam yang nanti iblis akan dibuang ke situ. Tetapi sekarang di jurang maut itu sudah ada yang diisi. Siapa mereka? Yaitu malaikat-malaikat yang memberontak melawan Tuhan, yaitu yang mereka kawini manusia dan anak-anaknya menjadi raksasa-raksasa ya. Itu mereka sudah dibuang ke jurang paling dalam itu. Mereka tidak bisa keluar lagi. Mereka sebenarnya kenapa dapat hukuman berat? Mereka ditugaskan Tuhan untuk mendidik manusia yang keluar dari Taman Eden, tapi malah mereka peribahasa bilang pagar makan tanaman. Jadi mereka menyalahgunakan kepercayaan Tuhan sehingga mereka dihukum di neraka paling dalam atau jurang maut. Yang nanti kalau di kitab Wahyu setelah perang Gog dan Magog di mana iblis ditangkap, dibuang ke situ. Kalau sekarang iblis masih melanglang buana ya.
di dunia ini, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, janganlah kita sampai masuk neraka. Ini saja zaman sebelum Tuhan Yesus disalib, di dalam pengajarannya tadi itu kejadian ya, ada, bukan cuma kiasan, itu kejadian nyata. Waktu Lazarus yang baik itu, yang takut akan Tuhan, cuma dia seorang pengemis, sampai dia kalau untuk makan tunggu jatuh roma-roma roti jatuh dari meja makannya si orang kaya Lazarus. Jadi orang kaya namanya tidak ada ya, Lazarus si pengemis. Kenapa si orang kaya itu dihukum berat? Dia tahu untuk berbuat baik, dia yang begitu kaya harus memberi makan kepada si pengemis yang sudah penuh dengan borok itu. Dia kenal, sampai namanya kan disebut Lazarus. Jadi orang kaya ini mengenal si pengemis itu. Tapi sampai hati dia ya, dia kaya tapi tega tidak melayani orang miskin itu. Ada firman Tuhan di Matius 25, barang siapa yang melayani orang yang paling hina ini, sama dia melayani aku. Itu Tuhan berpesan. Siapa orang paling hina itu? Orang menderita, pengemis, orang miskin, orang-orang berdosa, orang yang terpenjara, baik di penjara nyata maupun penjara iblis. Itu kalau kita pelepasan, mereka dibebaskan dari penjara itu sama kita melayani Tuhan Yesus. Dan itu sudah pasti masuk surga ya. Jadi mari jangan kita seperti ini si orang kaya. Dia sudah kenal ini Lazarus miskin, dia tega ya tidak memberi makan. Jadi ketika mati bukan karena dia kaya berdosa. Kekayaan itu tidak berdosa ya. Tetapi jangan kita kaya tapi kita lupa orang menderita. Itu dosa ya. Dia lihat saudaranya si Lazarus pengemis menderita, dia tidak bantu. Itu termasuk dosa. Jadi dia terlalu egois. Makanya dosa itu membawa dia ke dunia orang mati yang menderita. Yang kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, itulah yang namanya neraka. Ya, jadi cuma istilah, tapi tempatnya sama ya. Jadi marilah kita jangan sampai masuk ke neraka ya. Kalau kita meninggal, kalau kita hidup benar, kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, menjalankan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama, melayani Tuhan, melayani sesama, percayalah kita akan ke surga. Sebab di neraka, di situ penuh dengan penderitaan. Kita lihat seorang kaya, dia minta sama Bapak Abraham, utuslah si Lazarus ini ke rumahku, karena di rumahku masih ada 5 saudaraku. Jangan sampai mereka berbuat kayak saya sehingga mati masuk neraka. Jadi orang di dalam neraka tetap sadar dan dia merasakan penderitaan itu sampai dia minta suruhlah Lazarus teteskan setetes air di jarinya ke lidahku karena di sini aku menderita kepanasan, haus, kesakitan. Tapi Tuhan bilang sudah cukup. Dan ada jurang pemisah yang dalam. Jadi antara yang disebut neraka itu dengan surga, kita bisa saling melihat ya. Tetapi sangat jauh. Kenapa bisa melihat? Karena itu nanti di dunia surga dan neraka itu kita punya mata semakin tajam, telinga kita juga bisa mendengar, bisa jarak jauh. Itu di cerita tadi orang kaya dan Lazarus ya. Jadi pelajaran orang kaya dan Lazarus ini yang Tuhan Yesus sendiri ucapkan jangan terjadi pada kita. Kita hendaknya jadi masuk ke surga, bukan ke neraka ya. Semoga penjelasan singkat hari ini bisa menjadi bekal buat kita. Nanti lebih mendalam lagi di minggu-minggu berikut ya. Karena tentang neraka itu begitu luas ya. Dan begitu juga dengan surga, biarlah sekarang kulitnya saja dulu diterangkan, nanti lebih mendalam di minggu-minggu yang mendatang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti Oma Pala lebih melengkapi lagi apa itu neraka, seperti yang Tuhan sampaikan nanti melalui Oma. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari tim Warlot yang berada di rumah, kita jumpa lagi. Judul kita pada pembacaan firman hari ini
orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Ini adalah judul bagaimana kehidupan manusia kaya dan miskin. Judul ini kita lihat, saya tidak lanjutkan, saya tidak kupas apa yang Opa katakan, tapi saya melihat dari sudut pandang manusia melihat judul ini kaya dan miskin. Ya, dari kaya dan miskin itu dilihat dari dari bahasa dunia, ya, pengertian dunia untuk bisa kita membedakan isinya adalah surga dan neraka yang seperti Opa katakan tadi. Ya, kita berbicara kaya dan miskin. Kaya dan miskin ini dilihat dari sudut pandang manusia, daging kita. Ya, itu kalau kita lihat dari sudut pandang daging kita manusia, itulah judul yang hari tadi kita baca. Kaya apa? Miskin apa? Ya. Di mana kita letakkan pikiran mata kita membaca ini. Kalau kita bisa membaca ini, kita bisa membedakan, ya, isinya mana neraka dan surga. Kalau kita lihat dari sudut pandang mata Tuhan, kaya dan miskin, yaitu kita melihat dari sudut pandang rohani, kaya di dalam Tuhan, miskin di dalam Tuhan, beda pengertiannya, ya. Kaya, saya ulangi, kaya dengan pandangan mata Tuhan, miskin dalam pandangan mata Tuhan. Itu ada, tapi yang kita berbicara di sini supaya kita bisa melihat mana dari sudut pandang dunia kaya dan miskin yang diulaskan pengertian di bawah. Itu kita lihat dari sudut pandang manusia. Dan itu jelas neraka dan surga. Saya kembali tidak mengupas apa yang tadi dikatakan Opa. Ya. Kaya membuat kata jurang pemisah yang jauh sekali. Karena kaya di dalam pandangan manusia mempunyai kehidupan dunia, ya, kedagingan. Ini yang kita baca pada hari ini. Miskin dengan pandangan dunia, tidak punya apa-apa. Nah, kita membaca firman hari ini, kita renungkan. Apakah kita ada di pihak yang mana? Kaya dalam arti pandangan dunia atau miskin dalam arti pandangan dunia? Supaya kita mengerti, karena isi dari pembacaan ini itu pilihan. Ya. Semua dilihat, saya ulang lagi, semua dilihat dari mata dunia. Nah, mata dunia di situ, saya ulang, kekayaan dikatakan di sini kekayaan punya harta. Kemiskinan tidak punya apa-apa. Tetapi di dalam kaya dan miskin itu adakah rohani kita di situ? Sampai dikatakan surga dan neraka. Berarti surga tidak ada di pembacaan ini. Lebih banyak menekankan penderitaan. Tetapi kalau kita baca di sini kemiskinan dalam dilihat dari pandangan dari mata dunia, penderitaan. Ya, saya ulang lagi, surga dilihat pandangan, kalau isinya surga dan neraka, kaya dan miskin itu dilihat dari pandangan dunia. Kaya mempunyai, punya harta, itu dunia. Miskin juga dilihat dari pandangan dunia adalah harta, tidak punya apa-apa. Itu pilihan, ya. Saya ulang 2 kali tadi. Nah, sekarang kita ada di mana? Pembacaan kita hari ini kita membaca itu mengajak kita, ya.
di sini waktu diterangkan ini, saya percaya semua manusia tahu ini. Karena hidup di dunia ini. Tapi tapi kalau kita sebagai anak Tuhan membaca ini, menjadi pertanyaan kita. Apakah kita ada di situ? Kalau kita membaca ini, kita lihat anak Tuhan melihat dari pandangan mata dunia, kita menderita. Tidak punya apa-apa. Kalau kita kembali lagi, kita lihat dari mata dunia, kekayaan itu dinilai dari harta dunia. Nah, ini pembacaan hari ini sangat bagus kalau untuk saya. Mari kita renungkan bersama. Kita ada di situ, di cerita ini. Apakah kita punya kategori hidup ada di situ? Kalau untuk saya, yang biasa itulah dunia. Kita tidak boleh ada di situ. Di sini mengajarkan bahwa kalau kita baca, kita hanya melihat dengan apa isi dunia ini. Tapi kalau kita lihat dengan mata Tuhan, penderitaan tidak boleh ada. Kekayaan boleh kalau kita lihat dari mata Tuhan. Karena isi di sini sangat dalam ya. Kalau sekali lagi, kalau kita lihat dengan mata Tuhan, kekayaan dengan Tuhan, mata Tuhan, itu bisa. Jangan kita salah kaprah membaca ini. Bisa orang mengatakan, apakah kita anak-anak Tuhan tidak boleh kaya? Tergantung pemahaman kita, mata kita melihat. Ya. Miskin, apakah kita harus miskin? Di dalam mata Tuhan dilihat, tidak bisa. Karena di dalam mata Tuhan semua punya jalan damai sejahtera, kekayaan yang tidak bisa dihitung. Kalau kita punya mata Tuhan melihat itu. Tapi itu saya tidak tekankan di sini. Karena firman hari ini mau mengatakan surga dan neraka itu ada. Ya. Kalau kita bawa anak-anak Tuhan di dalam kemiskinan dunia, kita katakan tidak ada. Tapi itu ada. Nah, kemiskinan kita, ya, apakah kita alami itu dengan mata kita melihat kemiskinan kita itu dengan mata Tuhan atau mata dunia? Firman hari ini mengatakan kemiskinan yang diceritakan di firman hari ini itu dilihat dari mata dunia. Kekayaan juga dilihat dari mata dunia. Firman hari ini banyak sekali isinya. Banyak sekali yang kita harus melihat diri kita. Kita ada di mana? Kalau kita ada di hal yang kita baca, sebenarnya kekayaan yang kita miliki secara dunia, kita bawa ke Tuhan, maka kemiskinan secara mata dunia kita melihat, kita bawa ke mata Tuhan, kita menolong orang itu. Di sini pilihan bagi kita. Ya. Pembacaan hari ini, kalau kita ada sangat berpengaruh di pembacaan hari ini, itu banyak dunianya. Tapi tetap ada jalan keluar karena kita punya secara nyata punya kekayaan, ada juga yang tidak punya kekayaan. Di mana fungsi kita sebagai anak Tuhan? Kalau pembacaan ini kita harus bantu yang
yang miskin. Tetapi itu juga pilihan bagi yang kaya. Kalau dia bawa hidup mereka dengan mata dunia, saya tidak. Di situ banyak hal-hal secara dunia, egois, sombong, ya, tidak bisa melihat ke orang yang miskin, melihat tapi tidak punya perasaan, tidak punya hati yang Tuhan, karena semua dilihat dari mata dunia. Tapi kalau kita ada secara dunia kita punya, saya ajak teman-teman, anak-anak Tuhan, bantulah orang yang tidak punya. Itu yang menentukan kita. Yang pembacaan hari ini, surga dan neraka. Jadi kalau kita punya harta dunia, saya mengajak, bersyukurlah kita punya itu karena kita diberikan oleh Tuhan harta dunia. Harus Tuhan bekerja juga di apa yang kita punya, agar kita sadar apa yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Nah, yang bedanya kemiskinan itu kita bawa orang yang miskin itu, kita yang sebagai punya harta, dan kita bawa harta kita ke Tuhan, kita punya harta dunia, kita melihat kemiskinan itu dengan mata Tuhan, kita bantu. Kalau mata dunia, kesombongan. Tetap akhir dari pembacaan kita, pengertiannya tetap pilihan. Karena manusia itu adalah pilihan. Tuhan menerangkan ini dari sisi dunia. Tapi sebagai anak Tuhan, jangan. Saya mengajak, bawalah kehidupan kita dengan Tuhan. Maka apa yang Tuhan inginkan, kita mengolah kehidupan kita, harta dunia dan harta dilihat dari mata Tuhan, kita mengolahnya bersama Tuhan. Maka apa yang terjadi di dalam seperti pembacaan hari ini, itu tidak akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Saya tekankan di situ karena kita mengolahnya secara Tuhan. Ini pembacaan tidak ada Tuhan di situ, kesombongan dan lain-lain. Maka penderitaan tidak, dia bisa melihat apa yang harus dia buat terhadap kekayaannya. Saya tidak bisa panjang. Saya pikir, saya berharap Bapak Ibu di rumah, Roh Kudus akan memberikan pengertian. Kita bawa melihat bacaan hari ini, kita mau letakkan kehidupan kita di mana. Hanya itu saja. Kiranya Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari tim Warlord, Roh Kudus akan bekerja lebih lagi dari apa yang saya jelaskan, dan itu lebih bermakna dalam kehidupan Bapak Ibu, teman-teman, dan tim Warlord dari pembacaan kita hari ini. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi pemberitaan firman Tuhan yang kita bahas tentang neraka ya. Untuk itu marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus, dipimpin Allah Roh Kudus, dan hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan melakukan perintah Tuhan Yesus lagi sampai kedatangannya yang kedua kali, yaitu perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, sediakanlah roti anggur perjamuan kudus, atau bisa juga diganti dengan biskuit, sirup, atau teh ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang sudah diberitakan. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan,
kami mengalami pengangkatan. Dan dengan demikian hidup kami pasti masuk ke sorga, bukan ke neraka. Saat ini Tuhan, sebagai ketaatan kami mau melakukan perjamuan kudus. Untuk itu, sekali lagi kami mohon, ampunilah dosa kesalahan kami Bapa. Kami juga mau mengampuni sesama kami. Dan sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau kita sudah terima hosti dan anggur atau roti dan anggur perjamuan kudus, dan di hosti kita ada firman Tuhan, silahkan dibaca masing-masing firmannya. Dan kami juga di Sentul City, dan firman yang kita baca pada hari ini itu merupakan pesan Tuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik khususnya, dan secara garis besar buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca ya, silakan. Amsal 10 ayat 19. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Mazmur 59 ayat 17b. Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Matius 20 ayat 30b. Apa yang hendak kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ya. Terakhir, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu ya Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi pesan Tuhan ya buat masing-masing kita tadi, tapi secara keseluruhan khusus buat keluarga Warlord Ministry. Yang pertama-tama pesan Tuhan, kalau kita banyak berbicara, kadang-kadang kita bisa jatuh ya. Kalau terlalu banyak bicara akan bisa terjadi kesalahan. Pasti ada pelanggaran. Iya, terjadi kesalahan lah. Jadi di sini maksudnya
sebelum berbicara pikir dahulu, atau kalau peribahasa Indonesia pikir itu pelita hati. Jadi sebelum kita banyak berbicara, kita harus pikir-pikir dulu apakah perkataan kita tadi nanti akan bisa menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi orang lainnya. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua tadi, Tuhan telah menjadi kota benteng, ya, tempat pelarian kalau ya. sesama. Waktu kita misalnya sengaja atau tidak sengaja tadi sudah berbuat kesalahan dalam perkataan kita, tentu akan menimbulkan reaksi bagi orang yang kita ajak bicara, sehingga kita perlu kadang-kadang menyelamatkan diri. Tempat kita berlari dalam penyelamatan itu adalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah tempat pelarian kita, menjadi kota benteng, kubu pertahanan kita ketika kita mengalami serangan, ya, baik serangan nyata manusia atau keadaan apapun, apalagi dari kuasa-kuasa gelap, ya. Terus yang ketiga, di Oma apa tadi? Apa yang kamu kehendaki supaya? Ya, itu sebenarnya pertanyaan Tuhan kepada orang buta yang datang kepada Tuhan, ya, apa yang kamu kehendaki? Sebenarnya Tuhan tahu orang itu mau disembuhkan, tetapi Tuhan juga mau pengakuan orang itu. Dan dia bilang, Tuhan sembuhkan aku, celikkanlah mataku. Jadi gini, ya, setelah kita lari di dalam kota benteng kubu pertahanan kita, yaitu Tuhan Yesus, kita kadang-kadang Tuhan bertanya apa kita punya mau, ya. Maka kita katakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, warlot khususnya, tolonglah keluarga kami dalam masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pelayanan. Kita sampaikan kepada Tuhan, sekalipun sebenarnya Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau kita ungkapkan kepada Tuhan apa yang kita inginkan, yang Tuhan bisa tolong, ya, itu maksudnya. Jadi terakhir, Tuhan minta kita selalu harus rajin membaca firman, karena dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan, supaya kita jangan berbuat dosa kepada Tuhan, ya. Kalau kita rajin seperti malam ini, seperti hari ini, ya, hari Minggu 13 Agustus 2023 kita dengarkan firman Tuhan, itu bagus supaya kita jangan melakukan dosa. Dan kita akan pergi ke surga, ya, kalau kita tidak berdosa. Kita ingat janji Tuhan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa atau menuju surga selain melalui Tuhan Yesus. Itu, ya. Nah, mari kita angkat roti atau hosti perjamuan ini. Dengarkanlah firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kami keselamatan, hidup yang kekal, dan kami selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima roti perjamuan kudus ini, yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Tuhan Yesus berfirman dalam firman-Nya. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sambut dengan iman.
kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu, darahmu yang suci, darah anak domba Allah sudah tercurah di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga kami menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima anggur perjamuan ini yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan minum dengan iman dalam. Marilah kita mengucap syukur dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu, rencanamu yang mulia. Dalam satu kasih kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu, rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa karena kasih setiamu kepada kami, umatmu yang berdiam di dalam negara Republik Indonesia ini. Kami bersyukur kepadamu oleh pemeliharaanmu Tuhan, baik buat kami umatmu, bahkan bagi seluruh bangsa Indonesia, di mana pada 4 hari lagi kami akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Kami bersyukur Tuhan, negara kami tetap berdiri sampai hari ini semuanya karena penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan atas bangsa kami. Untuk itu Tuhan, persiapkanlah seluruh rakyat Indonesia, pemerintah bangsa kami untuk menyambut hari bahagia, hari dirgahayu bangsa kami yang ke-78 tahun pada hari Kamis 17 Agustus tahun 2023 mendatang ini. Berkatilah bangsa kami Tuhan menjelang dan di hari ulang tahun ke-78 ini, sehingga bangsa kami semakin makmur, semakin sejahtera kehidupan rakyatnya, dan nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan melalui bangsa kami kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan kami berdoa sekarang Tuhan, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara, baik itu sipil, militer, kepolisian, semua anggota DPR, baik di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Curahkanlah roh takut akan Tuhan, dan mereka, pemimpin-pemimpin kami, dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan pemerintahan yang bersih, adil, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan dan kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa sekarang, Tuhan tolonglah badan logistik bangsa kami, yaitu Bulog, yang masih memegang stok beras cadangan sebesar 1,3 juta ton, dan dengan stok ini cadangan beras bangsa kami masih aman. Kami berdoa agar pemerintah kami terus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dampak siklus badai El Nino yang dapat terjadi di bulan Agustus dan September mendatang, yang bisa saja mengancam pasokan beras bangsa kami. Kami serahkan perlindungan-Mu atas bangsa kami, atas badai El Nino yang akan datang ini. Tuhan, kemudian kami berdoa juga untuk pembangunan jalan tol yang sudah beroperasi saat ini sudah mencapai 2.647 km. Kami berdoa agar jalan tol ini benar-benar bisa menunjang mobilitas masyarakat, baik untuk urusan kerja, usaha, bisnis, perekonomian bangsa kami, dan lain-lainnya. Ya Tuhan, kami berdoa juga agar Presiden Republik Indonesia selanjutnya yang akan diadakan pada tahun 2024 mendatang pada bulan Februari, selanjutnya kiranya calon presiden ini bisa memiliki kualifikasi yang bisa membangun bangsa kami Indonesia ke depan, supaya figur pengganti Presiden Joko Widodo bukan hanya berdasarkan suka atau tidak suka, melainkan atas dasar kemampuan, karena ini soal mengelola negara kami yang besar ini. Berikanlah kami calon-calon dan presiden, wakil presiden yang tepat buat bangsa kami, yang akan memerintahkan kemampuan mereka dengan pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dalam permasalahan, mungkin itu masalah keluarga,
masalah keuangan, masalah kesehatan, mungkin sakit yang belum sembuh-sembuh, kami lepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terjadilah kesembuhan atas sakit yang dialami, sakit apapun, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong selesaikan masalah-masalah yang dihadapi, dan biarlah melalui solusi yang kami terima dari Roh Kudus, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebelum kita mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan bersama keluarga dan kami yang ada di Sentul City, dan menyertai segenap keluarga Warlord Ministry. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan kita semua mengalami pengangkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.